Yang sudah lama mungkin menanti video saya, atau mungkin yang tidak menanti video saya, mungkin sudah banyak gitu kan. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya tidak akan tidak ngevlog apa-apa. Maksudnya dalam artian saya tidak merecord seperti video-video saya sebelumnya gitu kan ya. Kali ini saya akan ngevlog berdasarkan pekerjaan saya ya, berdasarkan pekerjaan saya, berdasarkan experience saya, berdasarkan apa yang saya kerjakan. Oke, mungkin teman-teman semuanya mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang sudah tahu, karena memang sebelumnya saya tidak pernah upload perihal ini gitu, mengupload perihal ini. Dan kali ini saya mencoba untuk upload gitu kan. Barangkali mungkin teman-teman, sahabat-sahabat Gilang TV ada yang berprofesi sama, ya kan? Berprofesi sama, mungkin nanti bisa di-share di kolom komentar di bawah ini ya, kolom komentar. Oke, sahabat-sahabat Gilang TV, saya akan sekedar share sedikit ya kan, tentang apa yang saya kerjakan, pekerjaan saya saat ini, experience saya, dan mungkin bisa dibilang passion ya gitu. Saya secara background teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya background adalah seorang sales ya. Saya background adalah seorang sales. Saya menjadi seorang sales sudah lebih dari 10 tahun pastinya. Jadi ada beberapa aspek-aspek atau pengalaman-pengalaman yang mungkin entah pengalaman enak maupun pengalaman yang tidak enak gitu kan. Nah, di sini saya ingin share aja, ya kan? Share gitu kan. Share tentang dunia sales. Seperti apa sih dunia sales gitu kan. Nanti untuk pembukaan, maksudnya untuk dalam artian untuk pembukaan saya di sini sharing mengenai sales, di dunia sales seperti apa. Nanti kedepannya saya akan bercerita tentang konsepnya, ya kan, tentang permasalahan, case-case tertentu yang mungkin terjadi di dunia sales gitu. Intinya dalam vlog di channel Gilang TV saat ini saya ingin menceritakan, ya kan, bahwasanya sesuai dengan dunia saya gitu loh, tentang sales. Banyak teman-teman kan pasti di luar sana, entah yang belum subscribe ataupun yang sudah subscribe, berprofesi sama seperti saya gitu kan. Makanya kita berbagi ilmu, ya kan. Barangkali saya ada yang salah ataupun yang seperti apa, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Profesi saya adalah sebagai seorang sales lebih dari 10 tahun teman-teman ya. Kali ini saya akan bercerita sedikit lah tentang seperti apa sih sales, apa sih ya definisi dari seorang sales, apa sih definisi dari seorang marketing gitu kan ya. Ini semuanya berbeda-beda teman-teman. Jadi berbeda-beda definisi sales dan marketing. Kalau orang awam berbicara itu sama, semuanya sama-sama di bidang penjualan atau di bidang pemasaran gitu kan. Sama-sama, dalam artian sama-sama adalah antara sales dan marketing itu sama. Kalau misalkan kita berpikiran pemasaran, artinya apa? Sales dan marketing ya sama, itu pemasaran gitu kan. Kalau kita berpikir tentang penjualan, sales dan marketing itu sama, penjualan gitu. Padahal pada dasarnya salah gitu. Kurang tepat. Lebih tepatnya adalah kalau sales ya, perlu digarisbawahi ya, kalau sales itu adalah di bidang penjualan, ya kan. Kalau marketing itu adalah di bidang pemasaran, ya kan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi masing-masing dari definisi ataupun dari pekerjaannya itu juga tidak sama, gitu ya. Sales adalah seseorang yang menjual suatu barang atau produk tertentu kepada customer. Itu namanya adalah sales. Kalau marketing atau bisa disebut dengan marketer, itu adalah seseorang
yang memasarkan produk atau barang tertentu ya kepada customer. Jadi sudah beda definisi. Kalau seorang sales atau salesmanship itu adalah seseorang yang menjual produk atau barang tertentu kepada customer. Kalau marketer ya, itu adalah seseorang yang memasarkan barang atau produk tertentu kepada customer ya. Itu adalah secara definisinya. Lalu bagaimana kalau secara job desk ya kan? Secara the job desk atau secara job description itu juga beda. Kalau seorang penjual, seorang salesman itu adalah job desk-nya adalah menjual ya, menjual. Jadi kita contoh nih, misalkan kita datang nih, kita bawa barang ya kan. Kalau kita bicara tentang masalah ke retail ya kan, kita berjualan ke retail, ke toko-toko ya kan, atau mungkin ke kelontong, toko-toko kelontong, ataupun toko-toko retail, ataupun grosir dan lain segala macam ya kan. Di situ kita hanya taking order ya kan, hanya taking order. Karena apa? Tugas kita hanya menjual. Dalam artian bisa kita secara membawa barang nyampe outlet, nyampe toko, kita langsung jual barang kita ya, ataupun kita bisa cuman mengambil order ya kan. Artinya apa mengambil order? Yaitu mengambil surat pesanan yang dipesan oleh toko atau outlet tersebut ya kan. Jadi tugas penjual itu seperti itu. Jadi kita menjual, kita bawa barang, kita jualkan ya kan, kita jual. Kalaupun misalkan kita nggak bawa barang, artinya kita bisa TO atau yang dinamakan dengan taking order. Kita ngambil surat pesanan tersebut ya kan, lalu kita bawa, lalu kita orderkan ke kantor atau ke perusahaan ya, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan sales secara job description ya kan. Kalau yang dinamakan dengan marketer atau marketing, seorang tenaga pemasaran, itu artinya ya kita datang ya kan, bisa membawa barang, dalam artian barang itu barang showing ya kan, barang showing atau barang trial, bukan barang yang langsung pada saat itu kita jual, bukan seperti itu. Dengan juga membawa product knowledge, kemampuan produk kita gitu loh. Jadi kita di situ adalah showing produk atau trial produk dengan cara menjelaskan atau mendetailkan, atau bisa dinamakan dengan detailing produk kepada customer gitu loh. Jadi kita menjelaskan tentang apa barang yang kita jual. Itu adalah marketing atau marketer ya. Jadi secara job description, secara tugas itu sudah berbeda ya kan? Itu sudah berbeda, jadi sudah tidak sama lagi. Begitupun nanti setelah itu gitu loh. Jadi setelah pekerjaan itu akan berbeda ke depannya gitu loh. Dan secara struktur organisasi di dalam suatu perusahaan itu juga berbeda. Sales punya divisi sendiri dan marketing atau pemasaran punya divisi sendiri ya kan, seperti itu. Jadi teman-teman atau sahabat semua, sahabat-sahabat Gilang TV ya, saya harap setelah menonton video ini, teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya bisa menganalogikan bahwasanya oh iya, sales itu seperti ini ya kan, marketing itu seperti ini. Secara definisi ataupun secara job description itu sudah berbeda teman-teman. Jadi sudah tidak sama ya kan, secara job description ataupun secara definisi itu sudah berbeda. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan yang besar, antara divisi sales dan marketing itu pasti beda. Jadi ada ada ininya sendiri. Jadi ada poin-poin tersendiri. Jadi sudah berbeda. Kecuali kita mungkin bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang ibaratnya perkembangannya masih baru gitu kan, ataupun di perusahaan-perusahaan yang masih menengah, itu biasanya divisi sales dengan marketing itu jadi satu, yang mana artinya satu orang itu harus mengerjakan dua job description, dua tugas dan tanggung jawab ya kan, seperti itu ya. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan yang memang multinasional, yang memang luar biasa, itu antara sales dan marketing itu ada divisinya masing-masing. Jadi tidak jadi satu,
Tetapi kalau kita mungkin bekerja di suatu perusahaan, mungkin teman-teman semua ada yang mengalami nih, saya bekerja di perusahaan A seperti ini gitu, tapi saya sebenarnya ngelamarnya sebagai sales gitu kan, tapi kenapa saya disuruh untuk memasarkan segala macam gitu loh. Akhirnya mereka akan berasumsi nih, oh sales dan marketing itu sama aja, marketing sama sales sama, sales sama marketing sama gitu kan. Karena apa mereka beranalogi seperti itu, berpikiran seperti itu? Karena memang pekerjaannya dia atau perusahaan yang dia naungi masih menjadikan satu pekerjaan, dalam artian menjadikan satu divisi yang mana sales dan marketing masih jadi satu, teman-teman. Ya kan? Perlu dipahami ya teman-teman, paham semuanya ya teman-teman ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, antara sales dan marketing itu berbeda. Kalau sales tugasnya memang benar-benar menjual. Kalau marketer tugasnya benar-benar memasarkan. Kalau di dalam pekerjaan teman-teman yang bekerja di suatu perusahaan, tugas dan tanggung jawabnya masih menjadi satu antara sales dan marketing. Artinya memang pada perusahaan teman-teman masih menjadikan satu divisi. Tetapi kalau memang mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang menonton video saya, oh saya udah sendiri-sendiri antara divisi sales dan marketing, sudah beda-beda. Artinya memang job deskripsi teman-teman yang bekerja di perusahaan itu memang sudah sendiri-sendiri. Akhirnya bisa mengimprovisasi apa yang menjadi tugas masing-masing gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman yang mungkin belum jelas ataupun mungkin perlu dipahami lagi, nanti akan saya jelaskan di video-video saya selanjutnya. Jadi apa yang mungkin perlu saya bahas, bisa ditulis di kolom komentar seputar dunia sales, apa-apa aja. Atau mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan, nanti saya akan balas dengan video seperti ini ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video saya kali ini. Kalau saya ada salah-salah kalimat, salah-salah kata yang tentang penjelasan seperti ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa teman-teman, mohon dukung dan support channel saya supaya bisa berkembang, supaya bisa bertumbuh, bisa growth ke depannya. Salam sukses buat kita semua, salam sukses buat teman-teman sales semua, dan salam Gilang TV. Terima kasih.